Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Indah sedang live bersama Kemenpuan IKMP, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Dan kebetulan tadi sinyalnya dari mereka kurang bagus, jadi akhirnya Indah live dari Instagram Indah. Insya Allah sebentar lagi Indah mau undang dan mau invite beliau-beliau. Sebentar, kita akan undang. Baik, kita akan undang dulu sahabat kita Nadia dari Kemenpuan IKMP ya, teman-teman semua. Kita lagi ngebahas tentang hijab dan halo, Halo, assalamualaikum. Oke, Kak. sinyalnya ya di sana ya. Insya Allah Iya di sini lagi. aman nih, nggak hujan. Iya, Kak. Baik, kita lanjut ya. Iya, Kak. Mohon maaf nih sebelumnya. Nggak apa-apa, Net. Sesuatu memang itu tantangan buat kita dakwah tuh. Oke, kita ada lagi yang harus kakak undang. Iya, ini Kak, yang IKNP ya, Kak. Ini Ini IKMP Nadia kakak. minta. IKMP, oke. Kakak invite ya. Kita ulangi lagi berarti dari awal ya, nggak apa-apa ya. Soalnya khawatir keputus tadi. Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Sepertinya Silakan, silakan. ayahnya Nadia menyaksikan juga ya hari ini ya. Assalamualaikum Oh, Bapak Ustadz. Kak Hinda tahu. Iya, namanya sama soalnya. Sehat-sehat Bapak semua di sana, Masya Allah. Baik, silakan karena dia diulang lagi dari awal, nggak apa-apa. Ya, aduh ini suaranya lain lagi. Ya, baik. Tadi sudah membahas ya sebenarnya mengenai makna hijab itu. Apakah bisa diartikan sebagai penutup atau mungkin hanya tren fashion dan bagaimana kita sebagai muslimah memaknai hijab itu sendiri. Gitu. Silakan Kak, mungkin mohon maaf ini karena jaringannya. Ya, baik, sahabat semua, berhubung tadi kepotong ya, jadi kita akan sedikit ulas lagi. Jadi terkait bagaimana banyaknya pro kontra ya beberapa tokoh gitu ya, apakah entah itu ada yang mewajibkan, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu tuh tidak wajib gitu ya. Entah itu misalkan melihat dari kaidah tafsirnya atau melihat dari segi fikih dan sebagainya gitu ya. Dari secara pribadi Indah memiliki sikap bahwa kita menggunakan hijab nih, bagi kita orang-orang yang menggunakan hijab harus dengan penuh kesadaran. Pertama, dengan penuh kesadaran bahwa kita yakin bahwa Allah memerintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad memerintahkan kepada para istrinya, kemudian kepada anak-anaknya dan kepada para apa namanya? Para perempuan muslimah gitu ya, para perempuan muslimah untuk menjulurkan pakaiannya, untuk menutup hingga dada gitu ya, wal yadribna bi khumurihinna ala jubihna itu pasti ada sesuatu yang Allah berikan gitu. Allah ada hikmah di balik perintah itu semua. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita sesuatu, pasti ada hikmahnya. Nah, bagi Kak Indah pribadi gitu menanggapi pertanyaan tadi, apakah hijab itu sebagai penutup atau tren mode fashion, atau justru memang sebagai bentuk kita bahwa kita tuh muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah di sana ya, ada perintah di sana kita untuk menutup aurat, untuk menutup atau menjulurkan jilbab, maka sesuatu dari pelaksanaan tersebut maka akan mendapatkan dampak yang positif kepada kita. Dan kita jadi lebih terjaga gitu ya. Kemudian kita jadi lebih merasa percaya diri dan sebagainya itu baginda pribadi. Namun berkaitan dengan tren mode fashion ini sebetulnya menghadirkan pro kontra juga. Kenapa? Karena kita melihat di dunia internasional ya, kemudian juga kita melihat juga di Indonesia. Pertama kita melihat banyak orang-orang yang awalnya mereka tidak menggunakan jilbab, tapi ya kita melihat dari sisi positif ya. Kita melihat banyak orang-orang atau para artis yang dulunya itu tidak berani untuk menggunakan jilbab di dunia entertain, gitu ya. Dulunya tuh nggak mau tuh, ih apa sih kita pakai jilbab kuno gitu. Kita kayak kembali ke zaman dulu gitu kan. Terus apa namanya nggak fashionable banget gitu dan sebagainya. Tapi ketika
marak atau hadir tren fashion ini yang menggunakan jilbab, yang tadinya mungkin jilbab itu dengan warna hitam saja tapi ada dengan warna pelangi-pelangi gitu ya, kemudian ada yang bentuknya seperti ini dan seperti ini, jadi lebih menarik banyak orang untuk betapa oh cantik ya gitu. Pertama ya, kita bisa melihat betapa cantiknya seorang muslimah ketika mahkotanya itu ditutup dan dirahasiakan, tidak banyak orang yang melihat gitu ya. Itu pertama, kita bisa melihat dampak positifnya dari sana gitu. Kedua, dengan berjilbab tidak membuat diri dia tuh jadi semakin kuno dan terbelakang, tapi justru bisa jadi trendsetter bagi masyarakat luas seperti itu ya. Kemudian kita bisa melihat dampak positifnya lagi dari hijab tersebut gitu ya. Kita banyak pasar-pasar gitu, menghidupkan ekonomi masyarakat gitu ya, yang tadinya mungkin mereka bingung mau jualan apa, mau usaha di bidang apa, jadi mereka akhirnya dengan jilbab tersebut selain dakwah gitu ya, selain mengajak orang untuk untuk menggunakan jilbab, tapi mereka juga jadi punya mata pencaharian. Namun lagi-lagi kita bisa melihat nih, ada yang kontra gitu ya, bahwa seolah-olah jilbab itu jadi dikomersialisasi, seolah-olah jadi jilbab itu kewajiban terhadap penggunaan jilbab jadi memaksa atas hak-hak asasi perempuan gitu kan. Perempuan ya udah terserah dia toh kita bisa menggunakan pakaian sopan gitu ya, kemudian tanpa menggunakan jilbab kita masih biasa-biasa aja kok gitu ya, dan sebagainya, merasa aman-aman saja. Nah, di sini Indah memiliki sikap bahwa sekali lagi menggunakan jilbab adalah sebagai bentuk bahwa kita itu bukti bahwa kita tuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang misalkan mereka itu ya mau menggunakan jilbab sebagai mode fashion dan sebagainya, itu dikembalikan kepada masing-masing. Allah saja memberikan kesempatan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya itu memberikan jalan. Kamu mau masuk neraka ya silahkan. Berarti kamu melakukan seperti ini, nanti efeknya berarti atau dampaknya mereka masuk ke neraka. Kamu mau menutup aurat misalkan, nanti Allah akan memberikan hal-hal terbaik untuk dia seperti itu. Nah, bagi Indah pribadi, Indah melihat beberapa ceramah-ceramah dari Profesor Quraisy Shihab gitu, dari dari Gus Baha dan sebagainya, yang mungkin ada diperdebatkan nih di YouTube sendiri gitu ya. Tapi Indah melihat satu sisi positif dari ke semua pendakwah dan ke semua profesor-profesor ini. Anda melihat betapa kepedulian mereka terhadap perempuan itu sangat tinggi, dan mereka memberikan kebebasan kepada para perempuan gitu ya untuk menggunakan jilbab dengan penuh kesadaran. Kemudian kedua, mereka peduli terhadap perempuan bahwa menggunakan jilbab itu sebagai bentuk kita itu menjaga kehormatan. Itu saja mungkin karena dia untuk segmen pertama. Ya, Silahkan. baik-baik Kak. Ini menarik sekali ya. Jadi makna hijab itu bisa kita artikan bahwa itu bukti ketaatan kita kepada Allah. Terus kemudian karena perkembangan zaman nih, ternyata tren fashion nih berkembang sampai ke hijab-hijab. Jadi itu dengan mudahnya menarik perhatian orang-orang yang masih merasa kuno dengan hijab dulunya gitu. Nah, berkaitan dengan itu Kak, kira-kira bagaimana nih sikap terhadap perempuan yang berhijab? Mungkin kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri misalnya orang berhijab itu kan sudah tidak asing sebenarnya, sudah menjadi hal lumrah di mana-mana orang berhijab. Cuman di beberapa sektor mungkin di pekerjaan masih ada saja yang mempersyaratkan misalnya tidak boleh menggunakan hijab atau bagaimana. Menurut Kak Indah, gimana nih sikap terhadap perempuan berhijab? Kak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang kedua tentang sikap terhadap perempuan yang berhijab ya. Ini kita bisa melihat secara komprehensif ya. Ada beberapa orang yang menyikapi bahwa mereka perempuan yang berjilbab ya, maka mereka tidak boleh diganggu. Ya, seperti itu yang pertama. Mereka memiliki keutamaan. Mereka menggunakan hijab, jilbab, kerudung ya tadi dan sebagainya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa tidak banyak orang-orang yang berani untuk mengganggu mereka yang menggunakan jilbab. Paling misalkan kalau
ada orang yang berjilbab lewat di hadapan mereka, misalkan ada dia di hadapan segerombolan orang, paling nggak kayak dicubit-cubit, nggak kayak ditoel-toel gitu kan, tapi lebih kepada assalamualaikum gitu, paling sebatas itu saja ya. Kalau dulu memang sebatas itu, dikatakan bahwa diganggunya hanya sebatas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, mau kemana ukti, kayak gitu gitulah ya. Itu yang pertama. Tapi banyak juga sekarang di media sosial bahwa kasus-kasus yang terjadi gitu ya tentang pelecehan-pelecehan seksual kepada anak murid, kemudian anak didik dan sebagainya, itu kan mereka pakai jilbab ya. Dan Iya, bahkan iya. yang melakukan pelecehan tersebut itu adalah orang dalam sendiri gitu kan. Berarti di sini sebetulnya bukan, kita tidak boleh menyalahkan kepada jilbab itu sendiri. Orang yang menggunakan jilbab, jadi akhirnya sebetulnya timbul wacana bahwa ya udah ngapain juga pakai jilbab gitu ya, kalau pelecehan seksual juga masih terjadi gitu kan. Jadi akhirnya tadi muncul wacana seperti itu. Nah di sini kita perlu garis bawahi bahwa ketika kita menggunakan jilbab dengan penuh kesadaran, maka kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin bahwa menggunakan jilbab sebagai bentuk bahwa kita itu taat kepada Allah gitu ya, dan menjaga kehormatan gitu ya. Adapun ketika nanti misalkan ada yang berbuat melecehkan kepada orang tersebut dan dia menggunakan jilbab karena taat gitu ya, maka yang disalahkan bukan bukan dia yang menggunakan jilbab, bukan dia yang menggunakan pakaian dan sebagainya. Ada sesuatu yang harus kita lihat juga secara komprehensif, bahwa di sini ada perintah juga kepada kita semua untuk menundukkan pandangan ya. Jadi berdekatan dengan ayat tadi itu harus menundukkan pandangan. Jadi kadang yang disalahkan itu bukan orang yang tidak menjaga aurat gitu kan, katanya bukan orang yang tidak berjilbab atau bukan orang yang berjilbab, tapi mereka yang yang tidak mampu menundukkan pandangan seperti itu. Karena tadi muncul bahwa katanya buat apa kita menggunakan jilbab kalau masih ada pelecehan seksual seperti itu kan. Itu sebenarnya Kemudian maaf Kak, ya. mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih mungkin menurut Kak Indah, kan perempuan berhijab ternyata sampai saat ini pun masih tidak semuanya bisa diterima di semua sektor kan, masih misalnya di Oh bidang iya, pekerjaan mungkin seperti itu. Masalah ya baik. pelecehan seksual mungkin sebentar ya Kak, ini menarik Oh iya, sekali oh sebenarnya. itu tema Nah, yang ketiga ya. ya, Jadi maksudnya jadi iya, kakak jadi nyambung ke sebelah sana. Nah ya, sebentar, mungkin sebetulnya kalau sebentar Kak, misalkan kita melihat di ya Indonesia mungkin sekarang tuh langsung. sudah tidak ada Oh, yang seperti itu gitu ya. oh itu. Jadi sekarang sudah mulai terbuka, bahkan di beberapa di beberapa perusahaan gitu ya di Indonesia itu banyak sekali yang sudah berjilbab, bahkan di DPR sekarang tidak ada pelarangan untuk menggunakan jilbab gitu. Bahkan kayak di perusahaan-perusahaan, mohon maaf ya, seperti misalkan kayak ya perusahaan yang ada ayam gitu ya, ayam, kemudian apa sih kita sebut tempat makan yang notabene dikatakan mereka perusahaan liberal, bukan liberal, tidak ada yang kaitannya dengan Islam, mereka memperbolehkan gitu karyawannya mereka menggunakan jilbab. Nah, berbeda halnya dengan di dunia internasional seperti misalkan di Turki dan di India, seperti itu kita bisa melihat tuh bagaimana kemarin ada wacana bahwa tidak boleh atau pelarangan jilbab ya di India, kemudian di Turki sudah jelas tuh dulu masa-masa Mustafa Kemal Atatürk tidak boleh ada yang menggunakan jilbab. Ya, meskipun dia orang Muslim, tidak boleh belajar agama, tidak boleh menggunakan jilbab, dan bahkan anaknya Presiden Erdogan kuliahnya di Amerika agar dia bisa menggunakan jilbab, salah satunya seperti itu. Nah, terkait dengan apa namanya di dunia internasional, kita bisa melihat sebetulnya kemarin ya ada beberapa merek perusahaan internasional mereka menggunakan perempuan gitu ya modelnya dan berjilbab gitu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa mereka sudah masuk nih ke berbagai kalangan gitu. Dan mereka bisa melihat bahwa faktor terbesar misalkan pemasukan mereka salah satunya misalkan dari kaum muslimin gitu ya. Dan orang-orang muslim berbondong-bondong bisa membeli produk mereka. Jadi akhirnya di sini apakah muncul pertanyaan apakah mereka itu benar-benar menghargai perempuan gitu ya yang berjilbab,
ataukah memang mereka melihat kesempatan banyaknya pasar-pasar dari kaum muslimah gitu. Termasuk kan sekarang bulan Ramadan, mereka dari perusahaan-perusahaan yang apa ya, baju fashion dan sebagainya, mereka kan Ya. tidak yang notabene bukan muslim gitu ya, tapi mereka meluncurkan produk-produk yang Ramadan gitu ya, dress-dress gitu, dan karena mereka tahu pasar terbesar mereka adalah kaum muslimin gitu. Nah, tapi di sini jadi timbul juga pro kontra gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas. Seru sih kalau ngebahas tentang hijab dan di dunia internasional. Iya, Oke, iya baik siap. Kak. Mungkin menyambung nih Kak, karena Kak Indah sudah sedikit spill soal hijab di luar negeri termasuk Turki. Mungkin boleh nih Kak di spill sedikit. Bagaimana sih sebenarnya tentang aturan berhijab di Turki? Apakah beda dengan Indonesia? Apakah ada pelarangan? Tadi sudah disebutkan sedikit. Dan bagaimana hak-hak muslimah lainnya di Turki? Apakah memang karena ini tulisan terbaru Kak Indah kan mengenai pemikiran Erdogan ya, mungkin ini sangat nyambung nih kalau Kak Indah bahas sedikit. Silakan Kak, mengenai Baik, hak-hak luar muslimah. biasa nih pembahasannya jadi Turki ya. Jadi baru kemarin Indah ngebahas sejarah peradaban Turki. Indah belajar di salah satu foundation gitu ya, di ini di Hagia Sophia Dakwah Center. Beliau mengkaji tentang sejarah peradaban Turki, dan itu Indah banyak sekali yang Indah baru tahu gitu ya. Salah satunya adalah tentang bagaimana sekarang Turki memperlakukan kepada para perempuan muslimah. Yang dulunya Turki itu kalau misalnya dilihat dari sejarahnya kan awalnya memang Turki Utsmani itu berjaya berapa ratus tahun ya, tapi kemudian diubah sama Mustafa Kemal Atatürk dan diganti dengan bahasa bahasa Turki gitu kan. Kemudian tidak boleh atau adanya pelarangan hijab atau jilbab di sana gitu kan. Kemudian orang-orang muslim yang berjilbab tidak boleh masuk ke parlemen gitu dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat sekarang di era Erdogan sudah banyak sekali manusia perempuan-perempuan muslimah-muslimah yang menggunakan hijab sudah diperbolehkan. Jadi perlahan sih, meskipun tidak secara langsung Erdogan merubah Turki menjadi Islam gitu ya, tapi Erdogan melihat bahwa Islam itu di Turki itu harus modern gitu. Jadi modern, kemudian juga muslimah juga diberikan kebebasan untuk aktif di politik, kemudian muslimah juga diberikan kebebasan untuk ya silahkan yang mau menggunakan jilbab boleh bebas. Kemudian yang tadinya museum Hagia Sophia dijadikan kembali masjid gitu ya dan sebagainya. Di sini Indah melihat bahwa Presiden Turki sendiri memberikan hak kepada orang-orang Islam untuk menjalankan kembali apa yang menjadi kewajiban dan hak-haknya di dalam Islam seperti itu. Kalau di Turki ya seperti itu sih mungkin Nadia. Ya baik, terima kasih Kak. Jadi bisa di ini bawah sebenarnya di zaman sekarang ya sudah jarang sekali ada yang apa ya non toleransi kepada wanita berhijab karena memang ternyata perkembangan zaman, tren fashion dengan berhijab itu membawa banyak dampak positif, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada di beberapa sektor gitu Kak. Ternyata masih ada yang mempermasalahkan tentang wanita berhijab. Nah, berkaitan dengan hijab lagi nih Kak, kan yang sekarang sedang marak terjadi adalah pelecehan seksual. Bahkan mungkin eh, mahasiswa seperti saya pun yang berhijab bisa saja dengan mudah mendapatkan pelecehan seksual. Kemudian muncul nih stigma di masyarakat bahwa salah satu penyebab pelecehan seksual yang dimana rata-rata korbannya adalah perempuan itu diakibatkan karena mungkin cara berpakaian yang tidak tertutup. Sedangkan perempuan yang berpakaian tertutup itu akan terhindar. Ini dikaitkan dengan hijab. Apakah mungkin pertanyaan apakah perempuan berhijab ini terhindar dari pelecehan seksual? Sedangkan perempuan yang tidak berhijab ini malah mengundang pelecehan seksual. Mungkin itu pertanyaannya Kak. Ini sangat Nah, apa namanya? betul. Menarik sekali ini pembahasan ini dan sepertinya bisa jadi nih setelah ini juga ada yang kontra atau ada yang pro terhadap apa yang Indah sampaikan gitu ya, apa yang kita bahas gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman semua, kita melihat bahwa kita menggunakan jilbab itu atas dasar kesadaran dan atas dasar kita patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya ya di dalam surat Al-Ahzab gitu ya dan sebagainya.
Nah, adapun berkaitan dengan pelecehan seksual dan sebagainya, kita bisa melihat teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan jilbab, apakah kita mau dan berani untuk masuk ke diskotik atau mau dan masuk ke klub-klub malam? Biasanya kan kalau kita menggunakan jilbab, kita malu dong datang ke tempat-tempat maksiat, kita malu untuk nongkrong-nongkrong di jalan, ya kecuali ada beberapa oknum-oknum lah gitu kan, mereka menggunakan jilbab dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut Indah pribadi, kita menggunakan jilbab itu sebagai bentuk bahwa kita punya benteng. Kita pakai jilbab loh, dan tidak boleh ada siapapun yang bisa melecehkan harga diri kita. Kayak gitu ya bahasanya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jilbab sebagai bentuk mahkota yang berharga bagi muslimah gitu. Adapun misalkan kita misalkan yang berjilbab masih ada yang mau nongkrong, masih ada yang mau pacaran, berarti menurut Indah pribadi gitu ya, dia belum tahu makna dan hakikat dari hijab itu sendiri. Makna dan hakikat dari jilbab itu sendiri. Adapun misalkan nanti ada yang melecehkan, pertama bukan salah kita yang menggunakan jilbab. Bukan salah kita orang yang tidak berhijab tadi ya. Kita menyinggung ke jawaban tadi yang kedua gitu ya. Bahwa itu dikembalikan kepada orang atau kepada manusia yang tidak mampu menundukkan pandangan. Ya, karena perintah itu di dalam surah, masih di dalam surah An-Nur itu bukan hanya perintah untuk berjilbab, tapi perintah untuk menundukkan pandangan. Berarti menundukkan pandangan ini untuk siapa? Bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga. Ketika berjalan, melihat perempuan atau melihat wanita, maka apa yang harus dilakukan? Tundukkan pandangan. Kan seperti itu ya. Dan dengan menundukkan pandangan, ini menjaga agar dia tidak melecehkan orang yang ada di depannya, baik itu laki-laki atau perempuan, seperti itu. Apalagi sekarang kan memang di dunia media sosial, tapi itu panjang sekali pembahasannya. Nah, berkaitan dengan apakah berjilbab itu dan tidak berjilbab itu akan mengundang pelecehan seksual, lagi-lagi di manakah dia berada? Di lingkungan yang seperti apakah dia berada? Kalau misalkan dia pakai pakaian sopan, dia pakai pakaian yang pakai pakaian yang tertutup dan sebagainya, kemudian dia datang ke suatu tempat yang memang kita tahu di tempat tersebut itu banyak sekali dilakukan pelecehan gitu, banyak sekali dilakukan suatu yang tidak menghormati perempuan, maka sudah seharusnya kita tidak datang ke sana. Kalaupun kita datang ke sana dan sudah tahu akan dilecehkan, kita sudah tahu apa yang jadi jawabannya. Kita sebagai perempuan punya harga diri. Kalaupun dilecehkan itu urusan mereka. Gitu ya. Dan tapi kita dengan harga diri kita, ya, dengan kemuliaan Islam, kita sudah tahu bahwa sebagaimanapun kita dilecehkan, misalkan secara lisan gitu, kita tahu bahwa kita tetap berharga. Tapi kalau sudah mulai masuk ke fisik dan sebagainya, berarti itu sudah masuk ke ranah bahwa pertama dia tidak mampu menjaga pandangan, kemudian dia sudah masuk kepada hal-hal yang termasuk kepada kriminal. Kecuali kalau misalkan dia sebagai perempuan yang berjilbab, dia mau untuk dilakukan pelecehan, berarti itu sudah masuk kategori ya udah dia mau untuk dilecehkan oleh si laki-laki tersebut, seperti itu. Ya, Nah, tapi kalau misalkan satu lagi ini mungkin sedikit, gimana? Ya, silakan Kak, lanjut dulu. Satu lagi berkaitan dengan putri dari salah seorang tokoh gitu ya, yang beliau itu tidak berjilbab gitu kan, tapi ayahnya mengatakan bahwa berjilbab gitu ya, berjilbab itu katanya tidak wajib gitu kan, sebagaimana yang ramai di media sosial. Sebetulnya ayahnya ini mengatakan bahwa katanya kami tidak memaksa siapapun untuk berjilbab, tapi kami menyarankan untuk berjilbab itu dengan kesadaran. Seperti itu. Nah, kalaupun misalkan kamu sudah berjilbab, kemudian kamu misalkan tidak sadar dan sebagainya, yang sudah berjilbab jangan lepas jilbab. Teruslah istiqomah untuk berjilbab. Yang belum berjilbab, berjilbablah dengan penuh kesadaran. Ada yang mengatakan bahwa katanya, gue mah mendingan jilbabin hatinya dulu, katanya gitu ya. Jilbabin hatinya dulu dibanding jilbabin jilbabin rambut gitu. Ada alangkah baiknya
jika misalkan kita berawal dari jilbabin rambut, kemudian nanti hatinya juga dijilbabin dari hal-hal yang kotor. Seperti itu. Jadi berbarengan nih. Tapi kalau misalkan mereka, saya merasa bahwa tidak, ya itu silahkan. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Seperti itu ya. Itu mungkin, Ya, ini aduh mohon menarik maaf banget nih. Kak kalau soal membahas tentang pelecehan seksual ini ya. Karena ternyata yang terjadi pelecehan seksual kan kalau tadi bahas bahwa pertama dilihat lingkungannya dulu, menggunakan hijab, cara berpakaian, mempantaskan diri gitu di suatu lingkungan yang kita sudah tahu bahwa itu akan mengundang misalnya pelecehan seksual. Cuman yang ternyata yang terjadi di Indonesia sekarang ini di kalangan misalnya kita tahu nih baru-baru di pondok pesantren misalnya ternyata kalau kita dengar bahwa itu pondok pesantren kita gambarannya adalah orang-orang ini adalah eh, anak-anak Agama ini gitu. menggunakan hijab dan di lingkungan yang kita tahu bahwa itu lingkungan yang benar pondok pesantren malah ternyata ada loh pelecehan seksual jadi sebenarnya banyak faktor banget nih menurut Kak Indah dengan kasus seperti itu bagaimana ya Kak apa namanya kita kan tidak bisa menjudge bahwa lingkungannya yang salah kemudian perempuan yang menjadi korban ternyata di stigma masyarakat juga menjadi orang yang sering disalahkan bahwa cara berpakaiannya pada faktanya memang tidak bisa dijudge seperti itu karena kita lihat lingkungan kemudian cara berpakaian yang pantas pun ternyata tidak menghindarkan itu. Kira-kira menurut Kak Indah gimana nih? Mungkin sebagai pengetahuan aja sebagai muslimah gimana cara Baik, mempantaskan diri seperti itu. baik. Masya Allah. Jadi akhirnya muncul ya, muncul opini di masyarakat atau wacana di masyarakat, ngapain berjilbab kalau masih dilecehkan? Kayak gitu ya, Ya, seolah-olah gitu ya. Jadi ngapain ke pesantren kalau misalnya di pesantren juga masih ada pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, ini ya, tantangan buat kita pribadi, buat kita sebagai muslimah, apakah kita mau tetap istiqomah berjilbab ataukah mau lepas jilbabnya? Ya, gitu. Nah, pertama gini, kalau menurut Anda pribadi, lagi-lagi ini dikembalikan kepada oknum. Lagi-lagi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Ya, kita sudah berikhtiar menggunakan jilbab, menggunakan pakaian sopan sebagai bentuk penjagaan diri kita. Ya, adapun tadi misalkan adanya pelecehan seksual dan sebagainya, pertama karena mereka tidak mampu menjaga pandangan. Di dunia yang sekarang ini begitu bebas, adanya media sosial, banyak sekali yang ditonton, baik itu tayangan-tayangan berupa iklan atau memang film dan sebagainya dan mudah sekali untuk diakses, baik dari anak kecil maupun anak dewasa, itu yang membuat uh, masyarakat tuh terpengaruh gitu. Jangankan misalkan kita tidak menonton ya, kita lagi buka atau scrolling Instagram, Facebook dan sebagainya itu pasti ada iklan-iklan yang berbau hal-hal yang seperti itu yang akhirnya mungkin seseorang yang tidak tahu dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya, mohon maaf Indah belum bisa mengatakan hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya mereka mau untuk mengakses hal tersebut. Wah, ini menarik ya. Sekali misalkan mereka bisa mengakses, kemudian kedua kali, ketiga kali sampai akhirnya kecanduan. Ya, kemudian setelah itu mereka tidak tahu melampiaskannya harus kepada siapa. Yang akhirnya yang ada di depan mereka itulah yang jadi pelampiasan. Padahal yang ada di depan mereka misalkan terjaga harga dirinya, menggunakan jilbab, menggunakan pakaian sopan, tapi karena ulah si oknum ini terlalu banyak menonton video, terlalu banyak melihat tayangan-tayangan yang mungkin tidak layak, sampai akhirnya mungkin nafsu atau syahwatnya mungkin semakin tinggi, mereka tidak tahu kemana harus menyalurkan, yang akhirnya mereka yang ada di hadapan mereka ya itulah yang dihajar misalnya bahasanya gitu kan. Yang kemarin sudah kita lihat ya, ada salah satu pimpinan pondok, bukan pondok ya, boarding school lah ya bahasanya gitu kan, sampai banyak korbannya gitu ya. Dan Ninda lihat di sini bukan salah dari pesantren, tapi justru dari oknum itu sendiri. Karena kalau dilihat dari kurikulumnya gitu ya, boarding school kan mereka mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang diajarkan adalah kitab-kitab kuning dan sebagainya. Tapi yang salah siapa? Yang salah adalah oknumnya itu sendiri. Kita sudah tahu ya, kita pribadi tahulah misalkan ya bahwa tahajud itu mohon maaf, tahajud itu banyak sekali keutamaan, tapi kita tidak melaksanakan itu. Nah,
Termasuk juga misalkan kita tahu bahwa sesuatu itu dilarang, tapi kita masih melakukan. Misalkan kita tahu kalau gibah itu tidak baik, tapi enak banget kalau sekali ngebicarain orang terus-terusan gitu kan, enak. Nah, dan Nyambung-nyambung ya Kak. begitupun ya, begitupun sebetulnya kalau misalkan si oknum ini dia sudah kecanduan dengan hal-hal yang seperti itu, sampai akhirnya sudah jadi habit, kebiasaan, dan siapapun yang ada di hadapan mereka ya sepertinya itu jadi santapan dia gitu. Walaupun misalkan murid-muridnya atau santrinya itu jadi apa namanya, jadi pakai pakaian sopan kayak gitu. Nah, dan saran dari Indah sih lebih tepatnya mungkin kita sebagai muslimah ya gitu, tetap menjaga harga diri kita. Sebagai perempuan harus tetap menjaga aurat, kemudian berpakaian sopan. Kemudian dari segi media sosial sebetulnya sekarang ya, kan kita menampilkan foto-foto gitu ya, foto-foto ya, terutama Indah pribadi, misalkan kan kita tidak ada niat untuk membuat orang itu bergairah dengan kita misalkan gitu ya, bahasanya kan bahasa sekarang yang lagi marak gitu. Tapi ya karena mereka tidak mampu menundukkan pandangan gitu, jadi kadang mereka tuh menyalahkan, salah lu sih yang nggak, yang posting foto cantik banget misalkan gitu, lah salah lu juga yang nggak bisa nundukin pandangan. Jadi sebenarnya siapa yang salah gitu kan. Nah di sini ini yang jadi perdebatan juga, siapa sebetulnya yang salah. Kalau misalkan kita harus balik kepada diri kita pribadi, kemudian kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Pertama, kita sebagai muslimah kita harus menjaga harga diri kita dengan menggunakan jilbab, dengan berpenampilan selayaknya muslimah gitu, tidak tabaruj dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang laki-laki juga harus menundukkan pandangan. Jadi ada sistem yang saling berkaitan gitu ya. Berkaitan. Jadi yang melaksanakan kewajiban itu bukan hanya satu orang, bukan hanya satu pihak, tapi ke semuanya. Jadi semuanya mengerjakan atau semuanya berpedoman kepada Islam, mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, dan insya Allah sih bakal tercipta suasana yang aman dan nyaman, sejahtera bagi kita semua. Ya gitu sih Nad, mungkin ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau kakak banyak-banyak salah juga nih dalam menyampaikan. Ini luar biasa sekali. Ini menarik sekali Kak diskusinya. Mungkin teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Di sini ada yang nge-spill nih Kak. Jadi quotes. Jadi kita tahu gibah itu gak baik, tapi enak banget. Iya. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Sementara itu sambil menunggu mungkin saya bisa menyimpulkan ya Kak dari tadi pembahasan kita bahwa hijab itu diartikan sebagai penutup, sebagai bentuk bahwa kita taat kepada Allah. Kemudian seiring perkembangan zaman muncul tren fashion yang menggunakan hijab gitu kan. Nah, bagi perempuan muslimah mungkin boleh saja mengikuti tren fashion itu agar pertama mungkin kita tahu tujuan hijab itu sendiri sebagai penutup, bukan pembungkus ya Kak. Karena kalau pembungkus mungkin kayak kalau di wrapping kan ketat ya Kak, kalau di wrapping gitu. Di wrapping dulu ya. Iya, terus mungkin kita tidak bisa menjudge seseorang yang berhijab itu lebih baik dan yang tidak berhijab itu tidak baik, karena kita bisa lihat di banyak sisi bahwa orang yang berhijab pun ternyata masih bisa saja mendapat perlakuan yang tidak baik, mendapat pelecehan seksual, dan sebaliknya pun seperti itu. Kemudian mungkin ini dari saya mungkin bahwa sebenarnya ini nyambung ya Kak, nyambung ke kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu kan sebenarnya bukan cuma menguntungkan untuk perempuan saja ya, karena mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa kesetaraan gender itu adalah hak yang diperjuangkan oleh perempuan karena menguntungkan bagi perempuan. Mereka maaf ya, laki-laki ini ternyata tidak sadar bahwa di beberapa pihak, di beberapa sisi mereka tuh punya punya beban tanggung jawab yang sudah mendarah daging di dirinya, dan kesetaraan gender sebenarnya ingin menyamakan hal itu. Jadi tidak merasa bahwa laki-laki nih kalau gas habis tugasnya laki-laki, perempuan nunggu nih tinggal masak gitu kan. Sebenarnya hal itu yang mau disamakan gitu Kak. Ini berkaitan tadi sama yang disampaikan Kak Indah bahwa perempuan maupun laki-laki itu harus punya kesadaran masing-masing terhadap menyikapi perempuan yang berhijab gitu.
Mungkin ini ada Ini pertanyaan sebenarnya. seru nih. Ada tanggapan nih dari siapa nih? Iya, ini. Oh ya, dari Denian Syadamanik, ini teman eh, teman fakultas saya ini. Nah, ini ketika perspektif perempuan, kami disalahkan kenapa tidak menundukkan pandangan. Nah, ini gimana nih, Oh, Kak? mohon maaf Menurut ini. kamu? Jadi Oh, ya, terkesan mana, gini Kak? kayak gender banget katanya. Ketika perspektif Hmm. perempuan, katanya kami lelaki disalahkan kenapa tidak menunduk. Bukan, kita tidak menyalahkan ya. Kita tidak menyalahkan baik itu pihak laki-laki atau pihak perempuan, tapi lebih kepada kalau misalkan kita perempuan menggunakan jilbab, tapi misalkan berjoget-joget, berdansa-dansa, dan membuat lelaki itu misalkan mohon maaf bergairah, berarti ya salah juga si perempuannya gitu. Tapi yang maksudnya tadi disalahkan itu, salahkan kepada si pihak-pihak yang melecehkan adalah ketika misalkan kita sudah berjilbab, sudah berusaha menjaga diri, menjaga pandangan dan sebagainya, ya seperti kasus tadi oknum pimpinan boarding school, maka yang disalahkan bukan si santrinya gitu, tapi maksudnya si laki-lakinya. Tapi kalau misalkan di dunia internasional, kalau misalkan atau di dunia kita di baik di Indonesia, kalau misalkan kita sebagai perempuan yang dengan sengaja menampilkan sesuatu yang bikin orang itu apa namanya eh, ada rasa dengan kita, berarti ya kita juga apa apa namanya memiliki sumbang sih terhadap dosa tersebut gitu, karena kita yang menggoda mereka kayak gitu kan bahasanya Hmm. kayak gitu. Jadi mohon maaf nih, kita tidak menyalahkan pihak laki-laki, tapi lebih tepatnya kita sebagai insan, sebagai manusia, bahwa kita harus sadar terhadap apa yang menjadi kewajiban dan hak kita masing-masing sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan gender tadi, sebetulnya memang sih apa namanya, kita punya tugas dan peran khusus ya. Kita sebagai perempuan bukan berarti kita harus di dapur, sumur dan kasur. Kalaupun misalkan kita harus di dapur, sumur dan kasur, beda orang-orang yang berpendidikan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Sumurnya bukan sumur yang ada di zaman-zaman dahulu, tapi kita bisa sumur ngebor sendiri, punya kamar mandi yang bagus ya, WC yang mewah dan sebagainya. Kasurnya mewah juga yang bagus, karena dari berpendidikan tersebut kita bisa menghasilkan hal-hal yang positif juga. Sumur, dapur, dan dapur nih, dapurnya juga mungkin bukan dapur yang biasa-biasa saja. Kalau misalkan perempuannya pendidikannya tinggi, tapi dapurnya yang lebih baik, bagaimana bisa menyiapkan dan menata rapih dan sebagainya kan gitu. Jadi kalaupun misalkan kita menjadi perempuan yang menyamaratakan, kita adalah perempuan yang paham terhadap porsi dan apa namanya, porsinya, kemudian dia juga paham terhadap profesionalitasnya dia juga kayak gitu sih. Nah, silakan kalau ada Iya, yang iya, baik. bertanya. Tapi kayaknya udah pada paham Iya, semua mungkin deh kayaknya, dari KMP udah insya Allah udah udah ini sangat banyak jauh juga teman-teman kajiannya. teman-teman dari luar juga ini, Kak, di luar dari kampus. Mungkin yang paling tepat ya, Kak, kalau misalnya mungkin ini nih tadi yang sebenarnya belum paham nih apa tujuan kesetaraan gender itu, merasa selalu disalahkan. Padahal tujuan kita kan sama-sama punya peran yang sama gitu. Jadi yang paling tepat mungkin jangan mencari siapa yang salah, tapi coba lihat sisi positifnya. Coba cari titik tengahnya gitu. Gimana kita bisa sama-sama punya peran yang sama, sama-sama Betul, intinya tidak saling menyalahkan, jangan cari yang salah gitu mungkin Kak. Ini betul. mungkin karena apa namanya sudah menjelang buka puasa juga, sudah jam 5 di sana Kak Indah. Ya mungkin ada Gitu. pesan pesan-pesan terakhir Kak, mungkin yang mau disampaikan Masya mengenai Allah, pesan terakhir ya. mengenai maksudnya Baik. pesan-pesan di sesi ini. Iya, pesan terakhir di segmen kali ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, mohon maaf Indah secara pribadi jika ada kekurangan ketika Indah menyampaikan. Pertama, harus diluruskan dulu berkaitan dengan tema kita hari ini tentang hijab. Hijab yang diangkat hari ini adalah hijab yang berkaitan dengan kerudung dan penutup aurat dari atas sampai ke bawah, seperti itu ya. Berkaitan dengan pengertian antara hijab, jilbab, kemudian khimar, dan kerudung, itu ada pengertian tersendiri masing-masing. Kemudian dan pembahasan hari ini adalah tentang bagaimana sebetulnya peran dari hijab itu sendiri bagi kita sebagai muslimah. Bagi Indah pribadi, Indah mengatakan bahwa hijab sangat berperan penting untuk kita, karena dengan hijab
menunjukkan identitas diri kita sebagai muslimah, kemudian menunjukkan bahwa kita tuh bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penilaian orang lain, akhlak kita belum bagus meskipun kita berjilbab gitu ya. Tapi dengan jilbab kita senantiasa menjadi bahan evaluasi bahwa setiap hari kita harus lebih baik dari hari kemarin. Setiap hari kita harus melakukan kebaikan. Setiap hari kita harus malu terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Gitu. Kemudian terhadap pelecehan seksual, jagalah diri kita sebaik-baiknya, karena pelecehan seksual tidak harus selalu hadir dari tempat-tempat yang notabene-nya dikatakan kotor, tapi bisa lahir dari tempat-tempat yang bisa dikatakan di sana adalah pendidikan keagamaan. Yang terpenting adalah kita sebagai muslimah harus punya sikap, harus punya harga diri. Siapapun yang berani melecehkan kita, baik itu dengan ucapan, tindakan, dan rasa, karena kadang kita sebagai muslimah itu tergoda dengan rasa, gitu, tergoda dengan perhatian dan sebagainya. Terkadang ya, tidak semuanya. Maka kita senantiasa sebagai muslimah harus memiliki benteng yang dihijabi bukan hanya kepala, betul, yang dihijabi adalah hati. Dihijabi dari hal-hal yang kotor, dihijabi dari hal-hal yang negatif, sehingga cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam diri kita, seperti itu. Itu saja. Kemudian di negara, di dunia internasional seperti itu, nanti teman-teman bisa dicek lagi video ini. Dan insya Allah kepada teman-teman yang ingin PDF atau e-booknya, boleh nanti Indah share, seperti itu. Itu saja sih, karena dia mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Kesalahan datangnya dari Indah dan kelebihan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat-sangat menarik ya teman-teman. Dan sebenarnya tidak ada ujungnya ya kalau kita membahas tentang perempuan. Mungkin teman-teman yang masih penasaran, jadi insya Allah minggu kajian gender ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Perempuan dan Anak, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini akan dilaksanakan insya Allah ya setiap awal bulan di hari Minggu itu. Ya, jadi teman-teman yang mungkin masih ingin mengikuti kajian ini, diskusi santai lah ya kita sebutnya, boleh dipantengin Instagram kami. Lalu mungkin teman-temannya juga mau ikut kajian-kajiannya Kak Indah. Kak Indah juga punya nih komunitas Muslimah Muda Berdaya, boleh diikuti, di follow Instagramnya. Jadi itu juga sebagai ini ya, sebagai bentuk gender juga ya, bikin komunitas muslimah ya. Dan kayaknya muslimah harus berdaya. Iya. Kayaknya orang-orang sekarang pada tertarik nih Kak, pembahasan gender, nyari-nyari yang pembahasan seperti itu. Jadi ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Teman-teman terima kasih yang sudah stay sampai sore. Selamat menunggu waktu berbuka puasa untuk waktu Indonesia Barat ya, karena di Indonesia Tengah kayaknya sama Indonesia Timur sudah sangat-sangat dekat buka puasanya ini. Oh gitu, iya, di kami masih baru jam 17.00. Iya, mohon maaf lahir dan batin Nadia, sampai jumpa. Dan ini dari Instagram Kak Indah ya? Ya nanti kakak iya. Kakak tutup nanti. Makasih banyak, titip salam untuk teman-teman di KMP. Mudah-mudahan bisa, ya mudah-mudahan kami dan suami bisa mampir ke sana. Jadi mohon dibukakan pintunya. Insya Allah. Dibukakan pintunya ya. Insya Allah nanti kami ke sana. Mudah-mudahan. Seharusnya diundang ke ya, salam kenal Kak Desi. Ya, Kak Nadine. Siapa lagi nih? Kak Zani, Kak Zeze. Kak Jani ya. Zani. Salam kenal semuanya. Titip Nadia ya. Nadia ini luar biasa. Kader terbaiknya DDI. Luar biasa nih, Masya Allah. Dari Makassar jauh-jauh ya ke Ciputat, terus kemana lagi nih? Ke Jogja. Baik, itu saja. Ya, terima kasih Kak Indah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir sampai di akhir. Ya, baik. Silakan closing doa. Iya, langsung aja ya Kak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.